Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin dalam podcast Bisikin Rajak. Bincang asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak, jangan lupa pantengin podcast ini dalam channel YouTube Rajak Hospital Purwakarta. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Juga tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Rajak, kali ini kita kedatangan salah satu dokter spesialis yang praktik di Rajak Hospital Purwakarta. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Langsung aja yuk. Halo dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik banget nih di Ramadan yang penuh ceria dan penuh keberkahan. Iya. Dokter, silakan memperkenalkan diri dulu kepada Hai sahabat Rajak, ketemu lagi dengan saya Rosid Ridho, salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktek di sore hari di Rumah Sakit Abdul Rajak. Hari ini kita akan coba bincang-bincang ya Teh, iya, dengan ngobrol-obrolan yang renyah sambil ngabuburit ya, buat pada saat di Ramadan ini. Lagi lapar-laparnya, lagi ngantuk-ngantuknya, kita ngomongin apa ya enaknya nih ya? Hari ini kita akan membahas tentang sehat selama berpuasa, dokter. Sebenarnya kita kemarin sudah membahas terkait manfaat puasa. Oh iya, yang kemarin sama dokter Sigit itu ya? Betul, wah, seru ya obrolannya ya. Kita mau membahas lebih dalam lagi nih. Apa manfaat dari puasa tentunya untuk kesehatan? Ya, wah manfaat puasa itu jelas banyak ya. Segala sesuatu yang sudah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sunnah dan di kitab Al-Quran itu pasti banyak manfaatnya. Puasa itu sebagai bagian utama. Kalau kita paling sering tuh sebelum kita puasa, kayak misalnya di sosial media itu ada puasa, contohnya ada intermittent fasting gitu ya. Ada puasa sampai puasa, bahkan sampai ada puasa Daud ya, sampai berhari-hari gitu ya, dan puasa Senin Kemis. Nah, puasa itu ternyata nggak cuma di Ramadan aja, puasa itu banyak sekali berkaitan dengan manfaatnya. Yang pertama adalah untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Selama ini kita di keseharian itu pola makan yang kurang baik ya, kita nggak teratur, jamnya tidak teratur, padahal enzim yang keluar di tubuh itu secara irama sirkadian akan keluar secara rutin. Ada jamnya, contohnya enzim-enzim di hati akan keluar pada saat di malam hari, enzim-enzim pencernaan tubuh akan keluar juga berkaitan dengan insulin, ada dengan jam by the time, nah segala macam. Dia akan memperbaiki metabolisme tubuh. Yang kedua berkaitan untuk fagositosis. Kita udah paling sering mendengar berkaitan dengan ada sistem makrofag. Jadinya ada sistem di dalam tubuh itu ada sistem namanya fagotomi ya. Beberapa penelitian banyak yang jurnal yang sudah dijabarkan di internasional berkaitan dengan manfaat puasa. Salah satunya ketika ada puasa akan ada dinamanya untuk fagosit. Dia akan makan sel-sel kanker atau sel-sel yang sebenarnya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan akan menghindari untuk mencegah resiko kanker untuk berkurang. Makanya ada salah satu terapi di Jepang atau di China itu untuk metode untuk mengurangi resiko kanker pada pasien-pasien kanker, salah satunya dengan berpuasa atau dengan pengolahan makanannya. Terus yang ketiga adalah untuk psikis. Salah satu ini adalah BDNF atau neurological factor dengan puasa itu akan merangsang. Ternyata dari beberapa riset orang-orang yang berpuasa itu emotional quotient-nya itu akan lebih stabil. Jadi kalau kita puasa kan salah satunya kita misalnya menahan hawa nafsu, menahan amarah, dan menahan makan dan lapar dan minum. Bagaimana si tubuh itu untuk merangsang untuk mental health-nya itu lebih kalau kita di orang Gen Z itu MPJ-nya, mekanisme pertahanan jiwanya itu akan lebih terbangun. Dia akan lebih tough, emosionalnya, segala macam. Terus yang ketiga, akan memperbaiki berkaitan dengan menghindari pola-pola penyakit yang sering terjadi. Contohnya, akan mengurangi resiko terjadinya misalnya sakit jantung, sakit ginjal, atau berkaitan dengan misalnya diabetes mellitus. Seperti kita ketahui ya, di puasa itu ada pola di mana tubuh dipaksa untuk respirasi anaerob supaya membakar lemak yang sementara yang selama ini nggak dibutuhkan. Nah, ada proses namanya gluconeogenesis di sana. Ada pemecahan sumber energi lain selain makan makanan yang di sana. Contohnya misalnya di lemak visceralnya kita, segala macam. Jadinya
puasa itu banyak banget. Jadi kalau dijabarkan mungkin sampai puluhan ya manfaat di puasa. Yang jelas puasa akan membawa manfaat apabila disesuaikan dengan sunnah yang sudah disampaikan yang oleh Rasulullah SAW sudah disampaikan, dengan sahur, bukanya juga tidak hilaf segala macam, dan harus konsultasi jangan lupa untuk ke dokter berkaitan dengan obat-obatan yang misalnya sahabat sehat itu yang selama ini misalnya dikonsumsi iya dikonsumsi, jadinya harus harus sharing ke dokternya, dok saya dapat ini obat ini, kita sehingga ada adjusting dose di sana dan pola makannya juga dijaga. Jadi jangan lupa ya untuk konsul ke Rumah Sakit Rojak. Iya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalnya ada keluhan selama berpuasa ini bisa langsung datang ke Rajak Hospital Purwakarta. Oke, dokter, tadi kan dokter bilang ternyata manfaat puasa itu bagus juga untuk menghindari penyakit-penyakit jantung, diabetes kayak gitu. Jadi sebenarnya pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit ya seperti itu juga memang dianjurkan puasa ya dok ya, harusnya ya dok? Iya benar sekali, jadinya pasien di jantung yang pertama yang harus kita ketahui dengan puasa lemak-lemak jahat itu akan mengalami degenerasi, dia akan luruh segala macam, otomatis resiko trombosis akan berkurang segala macam, dan berkaitan dengan di puasa itu akan contohnya misalnya ada zat-zat yang buruk seperti kelebihan ureum atau misalnya natrium yang berlebihan itu akan turun, karena akan turun otomatis misalnya di tubuh bisa ada vasokonstriksi karena ada resistensi perifer, akan lama-lama akan jadi vasodilatasi karena tubuh akan mengalami namanya pembersihan untuk di tubuhnya, detoksifikasi tersebut. Dokter. Jadi malah sebaliknya, malah lebih bagus ya dok ya? Iya, cuman ingat baik-baik kita harus sahur dan bukanya harus benar-benar terukur dan harus dengan konsultasi. Jadi ya jangan sampai bukanya kita hilaf, misalnya makan kita puasa 14 jam, buka 14 menit, cuman itu kita makan semuanya tuh dari sate marangi ya, sop kikil, semuanya kita makanin. Soalnya pada saat berbuka itu ya kita tuh kalap dok memang. Jadi pengennya tuh ya apa aja gitu kita makan ya. Banyak juga dari beberapa sahabat Rajak tuh pengen tahu nih dok, gimana sih cara mengatur porsi makan pada saat kita puasa dok. Jadi dan komposisi makanannya juga apa aja nih dok yang harus kita persiapkan dalam puasa ini dok. Jadi yang harus diingat ketika puasa jangan sampai ada nutrisi yang hilang, ada makro mikronutrien yang harus hilang atau elemental mineral yang harus kita perhatikan. Puasa prinsipnya adalah tetap 4 sehat 5 sempurna ya, dengan 50% karbohidrat. Jangan lupa karbohidratnya kalau bisa karbohidrat yang kompleks. Contohnya ada oatmeal, beras merah, atau misalnya gandum ya. Terus 25% diambil dari protein. Jangan sampai kita makan karena pengen makan martabak, semua protein nggak ada tuh kita makan martabak. Nah, sahabat Rojak, jangan lupa serat adalah yang paling penting. Kadang orang berpuasa itu kita lupa makan serat, pengennya makannya lahap. Entah itu soto Betawi ya, yang atau misalnya apa namanya sate bawah yang terkenal tuh di sate kolong, ya sate kolong tuh nggak ada belum. Nah itu tetap harus makan sayur-sayurannya dan jangan lupa minum air putih harus terlengkapi atau 8 gelas seharinya dengan pola 242 yang paling kita. Apaan tuh dok 242? 242 bukan 212 ya, Wirosa bilang 242 itu adalah 2 pada saat sahur, 2 gelas maksudnya. 2 gelas atau 2 gelas 200 ml ya, gelas minum pada saat sahur, 4 gelas menjelang dari Isya menjelang sampai dengan tarawih kita mau menjelang tidur, dan 2 saat kita berbuka. Dan sehingga terpenuhi itu, sehingga kalau misalnya tuh literannya kita bisa memenuhi itu sekitar 2.000 sampai 2.500 bisa terpenuhi. Sehingga jangan sampai dehidrasi itu kurang. Ketika kita dehidrasi, otomatis puasa kita kualitasnya juga berkurang. Sehingga keberkahan dan nilai makna dari Ramadan itu kita bisa dapat. Nanti kita jadi mageran, tiduran, kan tidur juga ibadah. Padahal jangan lupa sahabat Rojak, akan lebih baik dengan puasa kita juga mengisi dengan waktu-waktu ibadah. Misalnya dengan seperti celoteh kayak gini ya Teh ya. Iya, ini termasuk ibadah. Teh juga hari ini kok semangat sekali nih. Tadi pagi menunya makannya apa nih kira-kira? Tadi pagi saya, ya itu tadi sate. Sate ya? Sate apa? Sate marangi, sate padang? Sate ayam aja. Sate ayam. Karena kalau sate marangi subuh-subuh jarang sih dok. Oh iya, oh udah salah.
Akhirnya belinya di mana tuh Teh? Iya. Malah nggak ngalor ngidul, kita jadi bukan bahas kesehatan, malah kita jadi food blogger ya. Nah, kalau makan kayak sate gitu nggak apa-apa tapi dok. Oh ya, sebenarnya satu yang harus kita beri, balik lagi ya, tubuh itu butuh keseimbangan di sana. Pada saat berbuka jangan lupa tuh, jangan sampai kalap. Pada saat sahur idealnya hindari makan makanan yang gorengan dan tinggi minyak. Karena apa? Satu, dia bahkan bikin haus ya. Nanti pada saat siang kita udah haus nih menjelang ini kan. Ini haus banget loh dok. Iya, iya. Rasa sih. Iya, haus banget, tersakan minyak dan esensinya jadi nggak dapet tuh. Jadinya buatnya sehat. Nah, yang kedua harus makan secara bertahap pada saat berbuka terutama. Jangan kita langsung kita makan blok, langsung makan semuanya itu ya. Dari donatnya, semuanya nggak boleh nyebut merek ya, segala macam. Makan makanan yang manis-manis gitu, segala macam. Akhirnya kita langsung makan semuanya, makan berat. Nah, kalau sate-sate itu jangan lupa ada serat, ada proteinnya juga kita dapat, karbohidrat juga harus ada lengkap di sana. Jadinya jangan mulu-mulu jangan sate dan tetap hindari lemak jahat seperti lemak-lemak yang sate yang ada gajinya itu harus kita hindari itu dok. Ya. Jangan sampai aunty ini nanti kebablasan tuh makan satenya karena menjelang imsak langsung 10 tusuk langsung tarik langsung blek gitu ya. Tapi tadi kayaknya ada buah-buahan juga sih dok yang masuk. Ada semangka sih. Semangka ya. Tadi di barang. Semangat kakak gitu. Semangat kakak gitu kan. Oke, dokter, tadi kan dokter sudah menyinggung terkait asupan cairan yang 242 itu kan dok ya. Nah, itu bagaimana dok kita mengatur minum atau asupan cairan pada saat kita berpuasa itu memang benar-benar sesuai yang disarankan dalam ilmu kesehatan gitu dok. Seperti misalnya kan 1 liter satu hari harus 2 liter. Iya. Nah, itu gimana dok? Ya, bener banget nih sahabat Raja. Jadi walaupun kita lagi puasa, walaupun kadang tuh orang tuh misalnya, saya nggak mau sahur nih, nggak mau sahur, kan saya masih kuat kok. Jangan lupa tubuh itu punya limit ya, limit lifespan-nya dia segala macam. Ketika sahur itu disunahkan sama Rasulullah pasti ada maknanya. Nah, ketika orang itu kurangan dehidrasi, kurangan cairan, yang pertama puasanya itu bakal kurang berkah. Satu, nggak ada pahalanya. Yang kedua, makna dari ibadahnya nggak dapet tuh. Jadi cuma tidur, mageran, segala macam. Sehingga nggak bisa baca Quran, tadarus, misalnya ngoceh-ngoceh bermanfaat kayak kita gitu ya. Jadi berarti orang ahli surga berarti ya Teh. Amin, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi kedua, dia bakal mageran. Yang paling simpel kita lihat berkaitan dengan pola pipisnya kita. Ketika orangnya itu misalnya dehidrasinya kurang, otomatis pipisnya akan kelihatan jadi kuning keruh atau misalnya kuning kayak seperti teh. Ketika dia bagus kualitasnya biasanya hampir jernih, hampir menyerupai berkaitan dengan air putih apa yang dia minum. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang pasti tubuhnya juga akan terasa lebih fit karena puasa itu tentunya memberikan kesehatan buat lahir dan batinnya kita. Oke dokter, banyak juga sahabat Rajak yang nanya ke Onti dok. Nanya Onti gitu ya. Onti. Nah, dok, ini katanya dok, kan kita lagi puasa nih dok, tapi masih boleh nggak sih kita ngopi gitu dok? Itu kan juga cairan kan dok. Nah, tapi gimana menurut kesehatan? Ya, jadi sebenarnya kopi itu sebenarnya bagus ya, dianjurkan pada American Heart Association untuk 1 gelas atau per harinya. Tetapi yang perlu diingat, kopi diperbolehkan pada pertama orang yang sehat, yang kedua berkaitan dengan orang yang tidak punya resiko misalnya sakit jantung atau sakit ginjal ketika beli nggak boleh. Dan sebenarnya kopi ataupun teh itu akan merangsang untuk diuretik. Jadinya misalnya kita orang normal aja, misalnya kita lagi nggak berpuasa, ketika kita minum kopi akan jadi bolak-balik pipis nih. Apalagi ketika orang berpuasa, nanti dia akan jadinya lebih cenderung jadi dehidrasi dibandingkan orang yang tidak ngopi. Jadi sebenarnya ngopi itu boleh, cuman ketika setelah misalnya biasanya pada saat breakfast atau misalnya pada saat makan pagi, dipindahkan pada saat malam hari atau setelah misalnya setelah pulang tarawih, misalnya kita mau tadarus, mau baca Quran, mau tilawah Al-Quran dengan minum kopinya pada saat malam. Cuman nanti jadinya nggak tidur ya. Jadinya sebenarnya tinggal teman-teman sahabat Rajak itu mengatur pola hidupnya. Jadinya bagaimana supaya puasanya itu jadi berkualitas. Jadinya sebenarnya inti dasarnya kopi dan teh itu kalau saya ya, terserah orang, jadinya kurang dianjurkan karena akan merangsang diuretik. Apalagi pada pasien-pasien dengan status hidrasinya kurang bagus, misalnya minumnya kurang bagus gitu. Dokter, last but not last,
Oke, Last but gimana? not least. Ya. Nah, last but not least. Oke, dokter, gimana nih cara kita buat tetap semangat Wah. berpuasa? Yang pasti yang paling harus ada yang nyemangatin, Teh. Iya. Tapi udah ada yang nyemangatin belum? Ada dong. Banyak pasti ya supporting sistemnya Teh ya. Banyak. Kalau sahabat rajak udah banyak belum supporting sistemnya? Jangan lupa ya, segala sesuatu itu akan bernilai, akan menjadi semangat ketika niatnya bagus. Kalau ini saya mau dalam edisi serius ya, serius innama a'malu binniyat ya. Ketika segala sesuatu itu didasari dengan nikmat yang baik, pasti akan menghasilkan yang baik. Harus sempurnakan niatnya dulu. Kalau puasanya niatnya buat charper, saya Buat puasanya diet. sahur segala macam, buat status nih, lagi puasa sahur, padahal jam 12 udah udah buka beduk ya. Nah, ketika niatnya udah bagus, insya Allah akan jadi berkualitas. Yang kedua, pola sahur dan pola makannya itu ketika berbuka harus diperhatikan. Kenapa? Contohnya, ketika makannya kita karbohidrat yang kompleks, misalnya roti gandum, tadi disebutkan misalnya makan makanan yang karbohidrat kompleks, misalnya dengan tinggi serat, yang nggak cepat, misalnya bukan karbohidrat kompleks, misalnya bubur, itu kan cepat ini ya, otomatis ketika karbohidrat kompleks akan life durance-nya itu akan powernya lebih banyak, jadi energizer baterainya kita. Kedua, harus minum air putihnya juga sering, 2-4-2 tadi ya, 2 pada habis sahur, 4 dari sholat isya menjelang tarawih dan tidur, 2 pada saat berbuka. Yang ketiga, harus pola tidurnya diperbaiki. Kadang orang berpuasa itu, misalnya ada sobatnya kita nih, dokter Ega ya, kurang tidur dia ya, jaga tidur segala macam, kurang tidur sehingga jadinya lemesan, ngantuk-ngantukan pada siang hari. Atau yang paling bagus kayak misalnya orang-orang Jepang. Orang Jepang, Korea itu ada namanya power nap. Jadinya ketika menjelang siang hari, pada duhur, dibaguskan untuk tidur 10-20 menit. Sehingga untuk mericas energi kita untuk bisa tidur. Lebih produktif. Yang terakhir, ketika berbuka, ternyata berbuka itu juga akan mempengaruhi loh buat puasa kita berikutnya. Ketika kita terbiasa berbukanya kita kalap gitu ya, apalagi makan terus habis itu langsung tidur, jadinya kita akan merangsang jadi GERD. Otomatis pada saat sahurnya kita jadi iritasi segala macam, akhirnya puasa kita buat dibesokkan juga nggak bagus kualitasnya. Sehingga pada saat, jangan lupa pada saat berbuka makanlah secukupnya dan makan yang jangan terlalu manis. Nanti pada saat di besokannya nanti insulinnya jadi rebound fenomen gitu. Jadi lemes nanti pada saat besokannya. Oke, dokter. Sahabat Rajak, gimana? Sangat-sangat jelas sekali kan penjelasan dari Dokter Rosyid. Dokter, kita masuk ke dalam segmen mitos atau fakta. Mitos atau fakta, dokter ya. Saat kita berbuka puasa, nggak boleh minum minuman dingin. Sebenarnya, Mitos atau fakta nih, dok? Nah, sebenarnya itu tergantung dalam diri kita ya. Sebenarnya sebenarnya itu bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Akan lebih baik makan minumannya itu sebenarnya dengan yang sesuai dengan suhu tubuh. Tetapi pada jurnal-jurnal itu tidak ada yang menyebutkan akan minuman dingin akan menyebabkan penyakit tertentu. Tetapi seperti yang kita tahu ya, dalam kita berpuasa akan ada namanya hot metabolic ya. Jadi kita panas karena berkalori panas gitu. Ketika ada minum yang kaget dari tubuh itu akan jadi shock temperatur. Dia akan jadi kaget berlebihan. Jadinya akan idealnya untuk pertama-tama minum dengan yang suhu sesuai, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, yang sedang-sedang saja. Ya kan? Jadi yang biasa aja, nggak usah yang dingin segala macam. Tapi kalau kita mau minum dingin boleh, cuman nggak boleh berlebihan. Segala yang berlebihan itu akan membawakan penyakit. Segala yang berlebihan tidak baik kan, dok? Iya, nanti nggak bisa move on kalau berlebihan. Gagal move on. Iya. Kalau gagal move on dari Rajak Hospital Purwakarta, emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Rajak Hospital ada rumah sakit pilihan warga Purwakarta, Subang, dan Karawang, dan sekitarnya. Jangan lupa buat ke Rajak Hospital Purwakarta. Dan datang ke polinya Dokter Rosyid ya. Senin sampai Sabtu di sore hari. Tapi Sabtu ada di siang hari kan, dok? Oh iya, Sabtu di siang hari. Dokter, mitos atau fakta yang kedua nih. Mitos atau fakta, pada saat kita berpuasa, kita boleh nggak sih melewatkan momen sahur? Nah, balik lagi tadi yang kita udah bahas ya, sebenarnya momen sahur itu salah satu manfaat di puasa itu akan memperbaiki status mental health. Orang yang biasa bisa bangun pagi di waktu hari, nanti dia akan cenderung dari penelitian yang bukan penelitian itu
akan menjadi orang yang sukses. Satu, bagaimana kita bisa menempa tubuh kita itu menjadi orang sukses ketika kita keluar dari comfort zone. Itu simple buat encourage afirmasi kita ya, untuk dari segi mentalnya kita. Yang kedua, waktu-waktu sahur itu akan dimana tuh kita tubuh butuh tadi asupan buat hidrasi, makanan buat energi, visualitas di sana. Sebenarnya nggak ada masalah, tetapi untuk pada pasien-pasien yang sedang dalam perawatan, minum-minum obat, segala macam. Contohnya insulin, glimepirid, glikasid, golongan-golongan sulfonylurea itu sangat dianjurkan diminum pada saat misalnya sahur, pada saat kita setelah makan, pas saat makan gitu. Akan menjadi rawan hipoglikemia pada pasien diabetes. Belum lagi pasien-pasien dengan hipertensi nanti akan ada lonjakan darah tinggi. Sehingga sahur itu sangat dianjurkan. Tetapi kalau dalam Islam tidak diwajibkan sebenarnya ya. Tetapi itu sangat dianjurkan. Karena apa? Akan ada energi yang di sana, mental kita terbangun, otomatis manfaat dari puasa selain buat kesehatan kita, tetapi buat mental dan buat afirmasi bangun mental sukses kita jadi terbangun. Nah, jadinya mitos apa atau fakta berkaitan itu ya sebenarnya harus fakta buat harus bangun di sana. Oke, kan ada juga kan ya dok ya kalau kita tuh memang dianjurkan dalam agama setelah sholat subuh itu tidak boleh tidur lagi. Masya Allah, iya harusnya sekarang bukannya Onti lagi Umi harusnya. Iya Umi Margi. Umi Margin dong. Jamaah gitu. Biasa harusnya versi Ramadan saya panggilnya Umi ya. Umi. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Dokter lanjut ya. Siap. Di mitos atau fakta selanjutnya, lansia dan ibu-ibu hamil itu nggak boleh berpuasa, itu mitos atau itu jelas jawabannya itu mitos. Nggak perlu panjang lebar, itu mitos. Kita harus mengukur segala sesuatunya itu berdasarkan dalam kemampuan kita ya. Ketika lansianya itu mampu secara badan gitu ya, itu makanya ada lansia itu bisa nggak puasa ketika bayar zakat fidyah atau ketika mampu ya bagus, sangat-sangat dianjurkan. Karena basically ada dalam puasa itu ada fase di mana detoksifikasi, perbaikan metabolik segala macam, dan otomatis akan merangsang tubuh itu jadi lebih afirmasi lebih sehat. Tetapi kalau pada pasien-pasien lansia misalnya low intake, nggak bisa makan, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Apalagi yang dependen berkaitan dengan obat-obatan. Terus ibu hamil selama tidak mempengaruhi berkaitan janinnya, misalnya nggak ada hiperemesis gravidarum, nggak ada muntah-muntah yang berlebihan, atau dengan hamil dengan resiko tinggi dalam arti misalnya ada peripartum kardiomyopati segala, atau misalnya hamil dengan SLE, tidak apa-apa untuk berpuasa. Jadinya mitos itu harus sebenarnya baik untuk berpuasa. Malah lebih baik sebenarnya. Akan lebih baik, akan melatih si janinnya juga akan jadi lebih tough, lebih jadi mental tangguh. Dokter, mitos atau fakta selanjutnya, puasa itu akan memperparah gejala MAH, itu mitos atau fakta? Jadi kita nggak bisa, kalau dalam bahasa Jawa itu nggak bisa pukul rata ya, gerambiang, GERD itu bakal memperparah, puasa akan memperparah GERD sebenarnya. Kita lihat dulu pada GERD-nya itu ada nggak alert warning system. Jadi ada namanya kriteria gejala berkaitan dengan GERD. Kapan GERD itu harus dikhawatirkan? Ketika yang pertama ada nyeri ulu hati yang berlebihan sampai muntah darah. Ada misalnya ada mual muntah sampai berlebihan lebih dari 10 kali. Ada rasa terbakar. Bahkan GERD dengan anxiety disorder misalnya sampai cemas, kadang bisa sampai pipis di tempat tidur. Nah itu yang sebenarnya tidak dianjurkan buat berpuasa. Tetapi selama GERD-nya itu masih so-so aja, kata orang-orang anak gaul itu biasa-biasa aja gitu, aman bisa lah ya. Nah sebenarnya GERD itu akan menjadi obat. Jadi sebenarnya detoksifikasi. Jadinya kenapa orang itu bisa GERD? Pertama, pola makan yang tidak baik ya. Pada orang-orang yang suka makan makanan yang tepung terigu, banyak makan instan, banyak makanan dengan bumbu penyedap, itu akan merangsang GERD. Sama-sama misalnya saya suka makan seblak segala macam. Hampir kita jumpai pada pasien-pasien yang sakit GERD itu riwayat ada sakit makan pedas, makan makanan instan di sana. Itu yang dengan berpuasa otomatis akan terperbaiki. Kedua, terus bagaimana untuk pola makan untuk si GERD-nya ini? Nah, si GERD-nya ini yang pertama jangan lupakan sahur. Karena dengan sahur otomatis ada massa atau makanan yang kita makan di sana sehingga tidak ada mencegah berkaitan dengan gastritis ulceratif di sana. Yang ketiga, hindari makan makanan yang tinggi lemak atau minyak atau pedas-pedas.
pada saat sahur Sahur. ataupun berbuka untuk mencegah terjadinya ada relapse berkaitan sama si GERD-nya itu. Yang keempat, hindari makan makanan yang minuman yang contohnya kopi, kafein segala macam. Dan yang terakhir, hindari makan makanan yang berlebihan, terutama habis makan berlebihan terus kita tidur. Jadinya untuk ditanya apakah itu mitos atau fakta berkaitan dengan makan berpuasa GERD atau enggak, kita bisa mitos ataupun bisa fakta. Tetapi pada dasarnya sebenarnya itu mitos. Jadinya sebenarnya puasa itu akan memberikan manfaat kepada tubuh untuk memperbaiki dengan pola-pola di tubuhnya sendiri. Jadinya puasa itu selama misalnya sebelum pada saat sahur kita minum dulu obat golongan-golongan PPI atau sukrafat, insya Allah resiko angka kejadian GERD pada saat berpuasa akan jauh dan tidak muncul pada saat berpuasa. Oke. Lanjut ya dok ya. Ya, gimana nih sahabat Rojak? Kalau ada berkaitan yang ingin tanyakan, jangan lupa ya nulis-nulis di kolom komentar. Nanti tim dari Teh Aunty atau Teh Margi ini akan membahas lebih mendalam ya. Makin dalam makin asik ya Teh. Makin dalam makin asik. Kayak tadi di awal kan dok. Oke. Dokter, mitos atau fakta? Pada saat sahur kita makan banyak, itu pada saat sahur kita harus makan banyak biar nanti kita kuat, nggak lapar gitu. Nah, sebenarnya bukan makan banyak, makan secukupnya. Jadinya harus imbang juga energinya. Kalau banyak berlebihan, malah jadinya tadi bakal jadi mual muntah, kelebihan sampai engap, apalagi habis makan banyak terus kita ketiduran. Tadinya kalau misalnya itu mitos, nggak usah makan banyak, yang penting makannya cukup. Yang nilai proteinnya kayak tadi karbohidratnya kompleks, cuman bisa life durasinya lebih lama, misalnya makan makanan dengan sari gandum, makan makanan oatmeal, itu yang jadi bisa banyak dan tinggi serat di sana, sehingga rasa laparnya kita akan semakin sedikit, munculnya nanti jadinya kenyang, kita akan jadi kenyang ketika kita makannya di sana. Dan jangan lupa, nggak cukup, jadinya harus minumnya juga harus terpenuhi tadi ya, 2 gelas atau 8 liter per hari. Mitos atau fakta? Balik lagi ya dok, karena kita lagi berpuasa, mungkin asupan cairan atau minumnya jadi berkurang, itu membuat kulit kering. Itu mitos? Ya benar sekali, ini nggak cuma dalam berpuasa aja ya, jadinya itu fakta. Orang, jadinya nggak cuma buat keadaan berpuasa, atau ketika orang namanya status dehidrasi, dia akan jadi kulitnya jadi kering. Kalau makanya pada saat, misalnya dalam satu kedokteran itu misalnya, kalau orang dehidrasi kita ngecek turgornya, ketika semakin lambat, dia akan semakin tanda dehidrasi di sana. Jadinya balik lagi, idealnya seorang manusia atau itu harus minum konsumsi sekitar 2 sampai 2,5 liter. Kalau pada orang perempuan dewasa sekitar 2 liter 250 lah kita kira-kira. Atau kalau diukur-ukur sekitar 8 gelas tiap harinya. Jadinya mau pada saat berpuasa atau nggak berpuasa, tetap minumnya harus tetap terpenuhi sehingga tetap kita konsen. Makanya ada salah satu brand tertentu, kamu nggak fokus. Nah, gitu. Kita nggak boleh sebut ya sekarang. Mungkin kalau kita punya besok brand minuman, kita bisa ini. Jadi kalau teman-teman mau endorse kita, jangan lupa ya, nanti kontak di admin di bawah. Tip, gitu kan. Oke, terima kasih banyak loh dok ya. Saya sih antusias banget sebenarnya dok ya. Dokter sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini, tentunya di sela-sela kesibukan dokter. Iya sibuk banget nih, padahal banyak menunggu manajer artis saya itu lagi nunggu dia. Enak banget. Besok saya dipanggil sama TV nasional. Amin. Berkaitan majalah Trubus. Gitu. Sahabat Rajak, terima kasih sudah menonton podcast Bincang Asik bareng Rajak. Tunggu kami dengan tema yang lebih seru dan menarik lainnya. Salam sehat, bye-bye. Rajak Hospital Purwakarta, rumah sakit terpercaya penuh cinta, fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.